Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa melaksanakan perkuliahan meskipun pada kali ini ada sedikit suasana yang berbeda karena perkuliahan kali ini saya laksanakan secara online melalui pemanfaatan media YouTube. Mohon maaf sebelumnya dikarenakan hari ini saya ada kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan. Alhasil, saya mencoba mengoptimalkan pemaparan materi lanjutan pertemuan ketiga dengan melalui media ini. Mudah-mudahan media ini bisa membantu kita untuk tetap melakukan perkuliahan meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Pada pertemuan sebelum-sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang dari kewirausahaan, kemudian kita lanjut dengan proses dan tantangan dari kewirausahaan. Sekarang pada hari ini insya Allah kita akan mempelajari tentang ide dan peluang usaha. Nah, untuk perkuliahan ini saya diharapkan kesiapan dari para mahasiswa untuk mempersiapkan kebutuhan kuliahnya. Kalau mau merangkum boleh disiapkan juga alat tulisnya, dan jangan lupa nanti ada link ya untuk absensi agar saya jelas pelaporannya nanti ke akademik. Oke, jika kita melihat konsep dasar dari kewirausahaan itu sendiri, kewirausahaan memang identiknya dengan berkarya, ya. Seperti yang kita sudah bahas sebelum-sebelumnya ya, kewirausahaan adalah tentang berkarya. Kewirausahaan akan melibatkan hal dari bagaimana cara kita untuk memahami sesuatu proses. Sama halnya dengan perkuliahan sekarang nih, ya ketika saya tidak bisa melanjutkan perkuliahan secara langsung, ya saya bikin karya-karya lain ya, salah satunya lewat pembuatan video ini. Ini kan akan berbeda ya, kalau misalkan tatap muka langsung, saya biasanya ada sedikit prolog dan sebagainya. Kalau sekarang paling apa ya prolognya? Bisa mungkin mengawali dengan gimana kabarnya, mudah-mudahan kalian sehat dan sebagainya. Tapi oke, ini adalah keterbatasan yang memang tidak bisa kita hindari yang namanya kekurangannya, tapi di balik keterbatasan pasti ada peluang-peluang lain yang memang memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa berbuat lebih baik lagi ya, daripada kita hanya berdiam diri, hanya mengisi waktu luang. Tapi dengan adanya kemajuan di bidang media digital ini, akhirnya saya bisa berkarya lewat pembelajaran perkuliahan sekalipun dalam kondisi sayanya tidak ketemu dengan kalian. Oke, pada kesempatan hari ini kita insya Allah akan membahas tentang apa itu ide dan peluang usaha. Di sini mungkin ya saya akan sharing tentang hal-hal atau aspek-aspek yang memang sering ditemui dalam memulai usaha. Salah satunya adalah modal yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang disebut dengan modal intelektual. Di situ yang pada akhirnya kan kita akan ketemu dengan sebuah apa sih pengetahuan kita, apa keterampilan kita, apa kapabilitas kita, apa kompetensi kita, yang itu adalah salah satu modal yang kita bisa manfaatkan untuk menemukan ide dan memanfaatkan peluang usaha. Nah, di pembahasan hari ini kita ya akan coba bedah apa sih itu ide, apa itu peluang, bagaimana kita bisa memanfaatkan kondisi tersebut sehingga itu bisa bermanfaat untuk kita dalam menjalankan sebuah proses kewirausahaan. Oke, kita mulai seperti biasa ya. Di sini ada ada sedikit pemantik yang biasa saya sampaikan. Dalam menemukan ide dan peluang usaha, setidaknya kita akan diajarkan untuk bagaimana kita mempersiapkan diri. Ya, kenapa? Karena pada akhirnya suatu saat kamu akan punya peluang. Apakah peluang ini akan kamu jemput atau tidak? Itulah yang akhirnya harus kita siapkan. Hari ini mungkin situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, tapi tetap kalian harus mempersiapkan diri kalian. Dengan apa? Dengan ilmu pengetahuan, dengan pengalaman, ya, dengan kalian punya relasi, networking dan sebagainya. Kenapa? Karena suatu saat ilmu kalian hari ini bisa jadi kalian manfaatkan di masa yang akan datang. Dan itu akan menjadi peluang bagi kalian.
sekarang sedang ramai-ramainya seleksi calon pegawai negeri sipil. Itu kan ya bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri ya mungkin peluangnya ya ada sih peluang, cuman kan berbeda ketika kita mempersiapkan segala sesuatunya. Nah, ini nyambung dengan konsep kewirausahaan. Ketika kita melakukan sesuatu, makanya akan ada perencanaan, ada proses, ada evaluasi, ada tujuan, dan ada evaluasi. Jadi, pesan saya di awal materi ini adalah siapkanlah diri kalian untuk menjemput peluang yang akan kalian temui di masa yang akan datang. Itu pesan dari seorang Abraham Lincoln. Nah, ini mungkin ya pesan untuk semuanya agar kita bisa merencanakan sesuatu dengan lebih baik lagi. Oke. Ketika berbicara ide dan peluang, maka di sini akan berbicara sebuah konsep dasar tentang ide dan peluang usaha merupakan komponen fundamental. Jadi komponen yang sangat mendasar dalam kegiatan bisnis. Kita harus punya kemampuan untuk mengidentifikasi peluang bisnis. Ya, kita pun harus bisa membuat bisnis kita ini unggul sehingga kita dapat berkompetisi di pasar. Sama kalian juga ya. Kalian harus unggul dari sisi keilmuan di bidang manajemen atau ekonomi sehingga kalian bisa unggul di antara lulusan-lulusan yang lain. Itu kan ide dan peluang yang sedang kalian rasakan hari ini. Selanjutnya, sumber ide usaha biasanya itu berasal dari pertama perkembangan teknologi ya. Hari ini perkembangan teknologi sangat pesat ya. Kita sudah bisa memahami bagaimana sekarang teknologi ini seakan-akan membuntuti kita terus ya. Ya, kalian ada yang punya handphone dengan berbagai merek dan teknologinya, itu seakan-akan kita terus dibuntuti dengan tren-tren handphone yang terbaru juga. Kalian sekarang memakai laptop itu dibuntuti juga aplikasi yang sangat terbaru. Nah, memang ya perkembangan teknologi ini tidak bisa kita stop ya, tidak bisa kita hindari. Kemudian kebutuhan pasar ya. Jadi pasar sekarang tuh kalau kita bilang banyak maunya, iya, banyak maunya. Kenapa? Ya karena memang itulah tujuan dari kita berkarya. Berkarya adalah tujuannya salah satunya adalah bagaimana kita bisa memenuhi keinginan konsumen, memenuhi keinginan market, sehingga kita bisa memberikan solusi kepada pasar terkait apa yang mereka butuhkan. Nah, selanjutnya, memenuhi kebutuhan saja ternyata tidak cukup. Kita butuh yang namanya inovasi. Inovasi ini adalah gagasan-gagasan kreativitas yang direfleksikan dalam sebuah bentuk aksi nyata sehingga kita bisa melakukan sesuatu lebih nyata lagi. Melakukan sesuatu lebih real life lagi sesuai dengan kebutuhan kehidupan manusia pada umumnya. Nah, ini yang akhirnya harus kalian perhatikan. Ternyata ide dan peluang itu tidak jauh dari diri kita. Ya, itu adalah dasar modal diri kita sudah Allah kasih. Yang keduanya itu bagian dari menciptakan keunggulan kompetitif. Terakhirnya adalah ide dan peluang usaha bisa muncul dari kemajuan teknologi itu sendiri, kebutuhan pasar, dan inovasi konsumen yang selalu muncul setiap saat. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan konsep dasar dari ide itu sendiri dan peluang itu apa. Ide itu merupakan konsep awal untuk menciptakan produk atau layanan yang memenuhi kebutuhan pasar. Jadi konsep awalnya, misal kita bicara makan, ya makan ini kan banyak, ada makan nasi, ayam, ada bakso, ada lotek, ada gado-gado dan sebagainya lah. Ada mungkin nanti cemilannya apa, minumnya apa dan sebagainya. Itu adalah konsep awal untuk memenuhi kebutuhan pasar. Ini pasar butuhnya apa? Musim lebaran butuhnya fashion seperti apa? Muncul kan konsep awal. Nah, setelah muncul itu baru ada peluang. Karena kita punya keinginan ingin memenuhi kebutuhan pasar, muncullah peluang. Peluang hijab muslim di tahun 2025 nanti ya Ramadan. Ini apa nih peluangnya? Wah, tren apa nih yang sedang naik? Kita jemput peluang itu. Jadi kita punya ide, kita punya peluang. Nah, peluang ini yang akhirnya akan mengimplementasikan ide secara efektif dalam konteks ekonomi saat ini. Sehingga ini ada sinkronisasi antara ide dan peluang yang saling terkait
maka akan menjadi pendorong untuk mengembangkan peluang dalam bisnis. Jadi kalau berkaitan nih kaliannya oke di bidang itu, punya ide di bidang itu, peluang ini juga ada. Ini bisa jadi klop. Ketika klop, maka kalian akan menjawab kebutuhan pasar tadi. Nah, ini yang memang harus kalian pelajari secara seksama ya dari pemahaman kalian tentang konsep dari ide itu sendiri. Jadi kalau secara dasar sih konsep ide dan peluang ini tidak dapat berdiri sendiri ya. Ketika kalian punya ide tapi tidak ada peluang, bisa jadi kan sulit untuk mewujudkan itu. Begitupun sebaliknya. Ya, kalian punya peluang tapi mentok di ide, ya sama halnya kita juga tidak akan menjawab tantangan itu. Contoh, Garut lagi rame nih kuliner, cuman kalian ya nggak punya ide di bidang kuliner ya kita nggak akan bisa menjemput peluang itu. Makanya disesuaikan dengan kemampuan kita juga. Oke, selanjutnya kita akan identifikasi peluang. Yang pertama, peluang adalah salah satu jalan untuk menyentuh langkah keberhasilan. Identifikasi peluang bisnis yang tepat bisa meningkatkan potensi kesuksesan dan pertumbuhan usaha yang terkendali. Jadi ketika kita bisa mengidentifikasi, disitulah mungkin ya ciri-ciri atau tanda-tanda keberhasilan itu dekat dengan kita. Ya, atau mungkin kita sudah bisa memetakan apa sih harus kita lakukan, itu disebut dengan peluang keberhasilan. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Kalian yang mencoba untuk mengidentifikasi peluang sumber daya akan dengan mudah kita identifikasi juga. Misal kita punya peluang nih pengen bergerak di bidang fashion, berarti sumber daya apa aja yang kita butuhkan? Gak mungkin dong kalian butuhnya nasi, beras, kan gak mungkin juga. Kita butuhnya apa ya? Kain. Nah, di mana kalian bisa dapat kain? Sumber daya mana yang bisa harus kalian lakukan? Di Garut ada nggak? Atau mungkin kan harus nyari ke Bandung, atau mungkin kan harus nyari ke beberapa tempat, ya misal kayak saya. Saya sudah tidak langsung bergerak di bidang kuliner. Peluang keberhasilannya di Garut masih bagus, masih on track ya, masih lumayan signifikan bagus. Cuman saya identifikasi peluang sumber dayanya. Ketika saya sudah mendapatkan sumber daya bahan baku di Garut, maka saya harus cari alternatif lain. Nah, inilah yang akhirnya membantu saya untuk mencapai tujuan bisnis saya. Selanjutnya yang ketiga adalah inovasi dan diferensiasi. Kita tetap harus membuat inovasi dan membuat perbedaan karena sedikit berbeda itu akan terlihat lebih baik. Ya, jadi peluang bisnis yang teridentifikasi dapat mendorong inovasi dan membantu aktivitas usaha untuk tetap relevan di pasar. Nah, relevan di pasar ini maka akan menyebabkan produk kita terus terupdate dengan kondisi pasar yang ada. Nah, ini yang diharapkannya ya, ada langkah inovasi yang memang inovasi ini nantinya memberikan semacam semangat terus ke kita untuk bergerak sehingga kita bisa mengoptimalkan kemampuan kita dalam memanfaatkan pasar yang ada. Nah, jadi ini nyambung kan ya, peluang keberhasilan terwujud kalau kita memahami potensi kesuksesan dalam usaha kita. Begitupun ketika itu disinkronisasikan dengan sumber daya yang ada, maka itu akan membuat usaha kita lebih efisien. Dan terakhir adalah kita akan melakukan sebuah perubahan yaitu inovasi dan diferensiasi. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber ide usaha. Di sini juga sama ya, ada beberapa faktor. Ada 3 juga di sini, 3 poin intinya. Pertama, pahami atau identifikasi kebutuhan pasar. Kamu harus masuk kepada kebutuhan pasar, kepada kekosongan di pasar tuh apa. Dulu ketika musimnya COVID, ya kenapa saya dulu memulai usahanya ketika COVID, karena saya mencoba mengisi kekosongan. Apa kekosongannya? Dulu ketika COVID, masyarakat sulit untuk mendapatkan satu sajian makanan yang biasa mereka dapatkan ketika kehidupan normal. Tapi ketika COVID akhirnya itu sulit, makanya disitulah saya mulai mendirikan usaha dengan konsep online. Nah, di situ kan banyak juga dulu pengusaha-pengusaha yang akhirnya merambah dunia online. Kenapa? Karena itulah bagian dari inovasi. Dari situ langsung saya membuat satu rencana lain, apa dan sebagainya. Ya, tujuannya adalah untuk mengisi kekosongan pasar. Yang kedua, kita ada pengalaman pribadi.
Pengamalan pribadi ini maksudnya adalah bisa jadi ide usaha itu kan muncul tidak hanya dari luar, bisa jadi pengalaman kita. Misal, saya pernah makan satu makanan di daerah apa misalnya, dan makanan itu bagi saya cocok, enak ya. Dan saya terpikir ini kayaknya kalau dijual di Garut oke nih. Nah, itulah ide-ide pengalaman pribadi. Atau kalian pernah punya pengalaman yang tidak enak, belanja di mana atau online di mana ketika kalian berpikir saya harus punya produk dan produk ini harus bisa memuaskan konsumen. Itu kan pengalaman pribadi itu kan apa ya? Memberikan wawasan yang unik gitu loh. Yang nggak semua orang punya pengalaman ini. Yang nggak semua orang punya pengalaman yang sama dengan apa yang kalian lakukan. Dari pengalaman unik ini biasanya kita akan bisa menciptakan produk yang sesuai dengan harapan kita dan disesuaikan juga dengan ekspektasi atau apa ya, peluang di area kosong kebutuhan pasar tadi. Nah, yang ketiganya sama, pada akhirnya kita harus melibatkan teknologi dalam setiap perencanaan usaha kita. Kenapa ya? Karena teknologi ini salah satu aspek yang bisa menciptakan peluang dengan menerapkan inovasi. Sekarang apa sih yang nggak online? Di Garut saja oleh-oleh sekarang yang umur simpannya itu kurang dari 1 minggu itu udah bisa online. Contohnya apa? Ada burayot, ya, dodol itu udah bisa online sekarang, ya. Terus ya dorok-dok mau udah jelas, ya. Atau mungkin produk dari luar Garut yang ke kita. Di Jogja ada bakpia, itu sudah online juga. Sekarang apa sih yang tidak bisa disentuh oleh teknologi? Paling yang kita pikirkan adalah meminimalisir resikonya. Ketika kita jualan online, khususnya makanan, ya kita harus perhatikan juga expirednya. Ketika kita jualan fashion, maka kita harus perhatikan kesesuaian gambar dengan aslinya. Ketika kita jualan yang lain, maka kita harus perhatikan juga apa sih yang menjadi inovasi dari produknya kalian, sehingga kalian bisa menggunakan teknologi sebagai alat bantu dalam bisnisnya kalian. Itulah sumber ide usaha. Selanjutnya, kita harus identifikasi perihal atau hal-hal yang berkaitan dengan teknik dari wirausaha itu sendiri atau teknik dari peluang usaha itu sendiri. Yang pertama, ini pernah kita bahas ya beberapa sebelumnya, ada istilahnya analisa SWOT atau analisis SWOT. Intinya analisis SWOT itu adalah aspek internal dan aspek eksternal. Apa sih yang dianalisis oleh aspek internal dan eksternal ini? Pertama, kekuatan dan kelemahan ini bagian dari aspek internal dan peluang ancaman ini bagian dari aspek eksternal. Kenapa? Karena kita akan dipengaruhi oleh aspek ini. Ya, lingkungan tidak bisa kita hindari. Kita hidup pun pada lingkungan yang kompleks, benar nggak? Nah, di sini ya akhirnya peran penting kita dalam menentukan apa langkah yang akan kita lakukan. Bagaimana peran kalian untuk mengendalikan lingkungan ini? Ya, yang kedua, ada studi pasar. Di sini adalah bagaimana kalian melakukan pemahaman terhadap tren dan kebutuhan konsumen. Tujuannya adalah untuk menjemput peluang baru. Ya tadi, kita harus mencari area kosong yang ada di konsumen. Setiap kesempatan harus kita cari. Ya, kenapa? Karena itulah yang akan menjadi titik temu bagaimana kalian bisa memanfaatkan peluang yang ada. Jangankan sebagai pencipta karya, saya pun sebagai pekerja karya harus bisa mencari kekosongan, area kosong yang dibutuhkan oleh murid yang saya ajarkan ketika saya sedang di kelas. Misal ketika saya di kelas, apalagi kalau siang-siang nih ya, ini murid nggak mungkin nih saya ajarkan secara biasa. Saya harus apa area kosongnya, mereka mungkin sudah capek, makanya kita harus lontarkan pertanyaan dan sebagainya. Itu yang disebut dengan studi pasar. Jadi di sini studi pasar adalah memungkinkan pemahaman tren dan kebutuhan konsumen untuk menemukan peluang baru. Yang ketiganya, survei konsumen. Survei konsumen adalah feedback yang diharapkan atau saran, masukan yang berguna untuk bisnis kita. Makanya sekarang apalagi di era teknologi ya, kita bisa langsung berikan feedback, rating, bintang, dan sebagainya. Dan itulah yang memang harus dilakukan oleh seorang pengusaha atau seorang wirausaha. Bagaimana kita butuh survei dari konsumen, mau itu survei yang baik,
mau itu survei yang buruk, mau itu survei yang kritik, saran dan sebagainya, kita harus bisa menghadapi itu dengan sebuah harapan bahwasanya yang namanya survei konsumen adalah tiada lain untuk mengingatkan kita sebagai seorang wirausaha agar bisa senantiasa mempertahankan kualitas dari produknya itu sendiri. Kemudian, nah, langkah-langkah menemukan ide dan peluang. Banyak, langkahnya sebenarnya banyak. Cuman ya kita batasi saja lah ya di sini. Di sini saya lihat ada 3 nih. Ada pengamatan pasar, ada riset pasar, dan ada inovasi sebagai solusi. Kalau kalian lihat dari beberapa slide ke belakang, ini tidak pernah terlepas dari kata kreativitas, inovasi, riset. Bener nggak? Pasti seperti itu. Bener nggak? Kenapa? Karena memang ide itu muncul dari situ. Ide itu muncul dari inovasi kalian berpikir, dari kreativitas kalian berpikir, dan sebagainya, sehingga itu ya yang akhirnya mengantarkan kalian atau membentuk kalian untuk bisa menemukan atau menetapkan langkah-langkah dalam ide dan peluang usaha. Yang pertama, ada pengamatan pasar. Pengamatan pasar adalah melakukan pengamatan pasar secara berkala demi memahami dinamika, tren, dan kebutuhan konsumen terkini. Ya, kita amati. Saya dulu pernah ada informasi dari salah satu brand hijab di Bandung. Jadi kalau dia mau buka outlet baru, dia amati dulu di sekitar wilayah ruko yang akan dia sewanya. Satu hari berapa kali lewat mobil, berapa terus pakai mobil apa aja, terus itu termasuknya main apa jalan yang sibuk atau tidak. Tujuannya apa? Karena mungkin ini harganya high end ya, jadi menengah ke atas, bisa jadi itu menjadi ukuran kalau misalkan mobilitas orang di situ kurang, ya ini ruko berarti kurang strategis karena tidak sesuai dengan kebutuhan konsumen yang diharapkan. Makanya harus kita paham dulu dinamikanya, trennya, dan kebutuhan konsumen terkininya. Terus riset pasar di sini adalah menciptakan dasar data untuk keputusan bisnis. Nah, dari pengamatan muncul data kan. Oh, sehari yang datang mobil ini, dalam sebulan mobil dengan kelas menengah ke atas yang datangnya sekian, ini sekian. Ini bagaimana datanya? Nah, data ini nanti kita bikin presentasi, bikin forecasting, kita bikin peramalannya. Itu kalau dalam manajemen kan ada ya istilah forecasting. Kita bikin peramalannya. Bukan berarti data yang di awal tadi itu bisa kita validasi 100% enggak. Kita bikin kemungkinan-kemungkinannya. Ya, kita bikin kemungkinan positifnya seperti apa, kemungkinan mungkin negatifnya juga seperti apa. Selanjutnya, kita siapkanlah inovasinya. Kita siapkanlah peluang usahanya. Kita siapkanlah perbedaan-perbedaan dari kompetitor yang ada di wilayah itu. Sehingga kita bisa membuka peluang usaha baru dan berbeda. Ya, kurang lebih 3 aspek ini. Ya, terlihat simpel sebenarnya. Cuman ini kamu kalau dilaksanakan nih, aduh, beratnya Masya Allah, luar biasa ya, butuh perjuangan, butuh apa, kerja keras, kerja cerdas. Karena memang berkarya itu seperti yang kita jelaskan di awal tidak mudah, benar nggak? Kalian saja sekarang diterpa untuk menjadi sebuah karya dengan nanti gelar kalian di belakang nama kalian itu ada sarjana manajemen, itu kan tidak mudah. Kalian harus menempuh kuliah kurang lebih 4 tahun, kalian harus melawan ego kalian untuk tetap berkuliah, kalian harus sabar, kalian harus berjuang ya. Terlebih kan juga meyakinkan orang tua kalian bahwa kalian kuliah itu tidak akan sia-sia. Tapi ya itulah bagian dari ikhtiar kita untuk tetap mempertahankan apa yang akan menjadi cita-cita kalian, dan saya berharap kalian bisa menemukan aspek-aspek yang berkaitan dengan ide atau peluang usaha kalian, mau di kampus, di organisasi, di lingkungan, atau di manapun itu. Terus kemudian, nah ini menangkap peluang usaha, ini sempat kita bahas ya, cuman mohon maaf saya kemarin kayaknya konsepnya kurang pas deh yang saya ajarin pertama tuh. Ya di sini ada bisnis baru dengan konsep baru. Ternyata bisnis dan baru dan konsep baru itu salah satunya ada bisnis Airbnb dan Gojek. Gojek ini ternyata termasuk ke bisnis baru konsep baru. Kenapa? Karena dia menunjukkan inovasi dalam pemanfaatan teknologi untuk efisiensi layanan. Sementara untuk bisnis baru konsep lama ini ya seperti usaha coffee shop lokal atau misalkan
kafe kopi biasa, cuma di setting kafe, di setting lebih modern, sehingga yang kita tawarkan adalah pengalaman konsumen dengan menawarkan suasana yang nyaman dan unik. Ternyata beda konsep aja ya, maksudnya beda pemahaman. Nah, kalau Gojek ini ternyata dia menggunakan aplikasi, maksudnya ke tren yang baru. Sementara bisnis baru konsep lama ya, misal Indomie, Warmindo, tiba-tiba ada kafe khusus Indomie, itu mungkin bisnis baru dengan konsep lama. Nah, ini tetap poinnya, mau bisnis baru konsep baru, mau bisnis baru konsep lama, poin intinya adalah kita harus mampu beradaptasi dan berinovasi. Kenapa? Karena bisa jadi inovasi di awal usaha bisa kita lakukan, tapi ketika usaha kita sudah berjalan, biasanya inovasi pun sulit untuk kita lakukan. Makanya di sini nanti akan ada kombinasi elemen lama dan baru yang dapat mendorong bisnis untuk menciptakan nilai tambah atau value added serta memenuhi kebutuhan konsumen. Intinya adalah bagaimana kita selaku pelaku usaha bisa menciptakan nilai tambah. Ya, mau kita menggunakan bisnis baru, konsep baru, jelas harus ada bisnis tambahnya. Atau kita mau membuat bisnis baru, konsep lama juga, bisnis baru, konsep lama juga sama. Kita harus memegang apa yang menjadi karakteristik dari produk tersebut. Nah, inilah yang akhirnya memberikan kepada kita gambaran, oh ternyata mengembangkan produk itu tidak, atau mengembangkan ide itu tidak semudah yang kita bayangkan atau tidak sesimpel yang kita harapkan. Ya, memang seperti itu polanya. Oke, kemudian, nah di sini ada realisasi ide dan peluang berdasarkan strategi. Yang pertama ada strategi inside out, nih pernah kita bahas ya. Di sini merupakan pendekatan yang berfokus pada pemanfaatan kreativitas internal. Jadi ini ada idea generation dari kalian selaku yang memiliki ide tersebut. Nah, ini aspek internalnya. Selanjutnya ada strategi outside in. Ini adalah pendekatan yang melibatkan analisis pasar eksternal untuk mengenali peluang yang ada di luar perusahaan saat ini. Jadi ini mah memungkinkan ada aspek eksternal. Contoh, kita punya ide pengen bikin sampo untuk khusus bagi mereka laki-laki yang suka olahraga. Ya, biar tetap segar rambutnya dan sebagainya. Ini kita harus pakai pendekatan. Kalau olahraga berarti nanti secara konsep marketing kita harus melibatkan orang yang biasa olahraga. Muncullah ada dulu ya sampo yang satu iklannya oleh Messi, yang satu iklannya oleh Cristiano Ronaldo. Nah, itu kan akhirnya strategi outside-nya, dia menganalisis pasar eksternalnya. Ini 2 bintang nih lagi rame nih, kayaknya kalau iklannya pakai mereka bisa ngedongkrak penjualan nih. Nah, dan ini pun sama, jangan dipaksakan. Kalau kalian punya ide tapi peluangnya sempit ya jangan dipaksakan, begitupun sebaliknya. Kalian punya peluang tapi idenya sempit ya sama juga kan, tidak akan bisa kalian optimalkan fungsinya. Makanya kalau bagi saya bertahap saja, atau mungkin ya satu persatu kita fokus di mana ya sudah kita fokus ke sana dulu. Nah, ini yang akhirnya harus menjadi gambaran untuk keseluruhan rencana dari realisasi ide dan peluang berdasarkan strategi yang kita miliki. Oke, selanjutnya kita akan analisa realisasi strategi inside out. Oh, ini mohon maaf nih. Realisasi strategi inside out dan outside in. Ini belum saya rubah ya. Yang pertama ada mengintegrasikan inside out dan outside in yang dapat meningkatkan efisiensi dalam identifikasi peluang bisnis yang relevan. Jadi ini harus ada kesinambungan, ada hubungan antara inside out dengan outside in. Jadi nggak bisa berdiri sendiri. Terus proses kolaboratif antara tim internal dan eksternal. Jadi nanti akan ada tim khusus yang dia fokus untuk memproduksi kebutuhan internal perusahaan. Ada juga nanti tim eksternal yang mencari informasi, masukan kepada tim produksi, sehingga akan menghasilkan ide-ide segar dalam bisnisnya. Terus seperti contoh proyek mobile payment ketika seseorang berbelanja. Ini kan salah satu strategi yang menggabungkan analisis pasar dengan kreativitas internal untuk pengalaman berbelanja. Jadi analisis pasarnya ini, sekarang teh orang-orang sudah jarang membawa uang cash. Gimana nih perusahaan siap nggak untuk menyiapkan mobile payment? Kalau misalkan kitanya siap, berarti kita bisa menangkap peluang itu. Ya, kita bisa melakukan peluang dengan ide yang bisa kita gunakan, dan ini yang akhirnya akan membantu
ya, proses pembangunan ekonomi yang berkelanjutan ya. Ini diharapkannya seperti itu. Oke, ini ada contoh nih, kita tadi sempat sentuh ya, namanya Airbnb. Airbnb ini singkatan dari airbed&breakfast.com. airbed&breakfast.com yang dimulai dari ide sederhana. Tapi sekarang dia sudah jadi platform global untuk penginapan. Airbnb sendiri didirikan pada tahun 2008 oleh Brian Chesky, Nathan Blesharizik, dan Zhu Gebiya. Airbnb menyediakan akomodasi bagi orang yang ingin menyewa ataupun nyewa kamar pribadi, apartemen, villa, atau rumahnya. Ini sebenarnya konsepnya mirip-mirip sih kayak Gojek ya. Gojek tuh menyewakan Gojeknya tapi belum pakai penumpang dulu ya. Maksudnya belum pakai apa? Belum pakai pengembangan yang selengkap sekarang. Ya, itu yang dialami oleh si Gojek. Nah, Airbnb ini bedanya adalah Airbnb ini dia fokus ke pengelolaan atau sewa rumah pribadi. Kalau tadi Gojek mau motor, Airbnb mah rumah pribadi. Nah, ini bedanya dengan hotel dan sewa penginapan pada umumnya. Kalau Airbnb mungkin lebih fleksibel ya karena sifatnya rumah. Bahkan kalau di Airbnb kita ada beberapa syarat yang boleh bawa hewan peliharaan, kalau di hotel kan nggak boleh banget ya. Terus Airbnb menemukan peluang dalam berbagi ruang pribadi dengan para pemilik rumah dan wisatawan secara efisien. Jadi ini mah ada penghubung antara pemilik rumah, aplikasi dan apa aplikasi dan nanti si kebutuhannya. Jadi rumah, aplikasi, rumah ini berarti pemilik, aplikasi, penyewa. Nah, seperti itu. Sehingga di Airbnb mungkin ya sama halnya kayak Gojek, standar rumahnya mungkin bisa jadi beda-beda. Benar nggak? Ya inilah tapi ya itu keunikannya akhirnya. Terus, model bisnis Airbnb fokus pada pengalaman unik pengguna dan memperluas pasar penginapan di seluruh dunia. Ini sih enaknya gini ya, jadi kita nggak harus menyiapkan aset untuk penginapan, berbeda kalau misalkan hotel biasa. Itu secara fisiknya harus jelas, kalau ini mungkin ya rumah-rumah biasa, tapi ya ada juga tetap sih untuk apa, untuk standar apa, untuk standar yang lainnya mungkin ada, tapi di sini fokusnya adalah bagaimana Airbnb ini bisa menyebarluaskan bisnis penginapan tanpa harus memiliki aset dari rumah itu sendiri, sehingga bisa memperluas pasar penginapan di seluruh dunia. Terus ide dan peluang bisnis yang berkaitan dengan evaluasinya. Otomatis pasti ada sebuah rangkaian evaluasi di mana di sini ketika melaksanakan sebuah materi tentang ide dan peluang usaha, berarti di sini yang harus kita evaluasi lebih awal adalah sejauh mana proses identifikasi ide dan peluang bisnis krusial untuk menemukan arah yang tepat dalam wirausaha. Jadi kalian harus temukan dulu arah dan tempatnya. Ya. Tujuannya apa? Agar kita bisa mengetahui informasi yang bisa menjadi ide atau peluangnya kita. Terus memulai bisnis memerlukan langkah sistematis, riset, perencanaan, dan pelaksanaan. Ya, saya sudah mengalami ini. Jadi kalau untuk awal bolehlah kita menggunakan prinsip sok weh gitunya, maksudnya sebrehna sok saja gitu loh. Ya seinginnya mereka boleh-boleh saja, tapi itu tidak akan merubah pola penilaian saya. Penilaian saya tetap berbasis tadi keadilan sebagainya. Nah, ini akhirnya sama dalam bisnis juga. Kalau kalian tidak melakukan riset, tidak melakukan perencanaan dan pelaksanaan, ya ini akan sulit ditebak bagaimana keberhasilan jangka panjangnya. Terus setelah mengidentifikasi evaluasi potensi, ide harus dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutannya. Jadi nanti ada ada semacam hal-hal yang memang harus kita lakukan selain dari riset, perencanaan, pelaksanaan.
Yang seharusnya adalah mengidentifikasi evaluasi potensi ide harus dilakukan untuk memastikan kelayakan dan keberlanjutan dalam pasar. Jadi tetap ya dievaluasi terus ide dan peluang. Jadi jangan berhenti di sana. Misalkan kalian udah merasa ide saya berhasil, peluang saya berhasil, terus kita tidak pertahankan, ya tetap harus kita pertahankan. Minimal kita bisa pertahankan dalam aspek-aspek kehidupan sehari-hari ya. Ini tentunya akan berdampak pada bagaimana cara kalian menikmati karya, bekerja karya, dan sebagai pencipta karya. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah penutup dari materi hari ini. Kalau kalian pahami, apa sih sebenarnya yang Anda butuhkan dalam kegiatan atau untuk memulai usaha? Pertama, kita harus kenali produk dulu. Kalau bahasa di pesantren namanya harus ta'aruf dengan produknya, saling mengenali apa produk kalian. Ya, makanya kenalan dong dengan produk itu. Atau kalian harus paham bagaimana cara membuat karya. Karya ini bisa diterima oleh masyarakat secara umum. Makanya kenali karakteristiknya, terus kualitasnya, terus kemampuan produksinya, dan sebagainya. Ketika kalian sudah tahu apa produk kalian, sudah mengenali, baru berpikir bagaimana pelanggan Anda. Nah, kalau tadinya pelanggan saya mah ibu-ibu, produknya apa kamu teh, anak kecil, masuk emang masuk, karena kan membuat keputusan beli adalah ibunya. Ya, benar nggak? Nah, ini yang akhirnya harus kita tahu, kenali pelanggan kita, karakter dan sebagainya. Sehingga kalau sudah tahu karakternya, ini akan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh bisnis kita. Selanjutnya, miliki hasrat membara, ya. Tong pelenyan-pelenyun, tong lalulus harus membara. Kenapa? Karena kalian harus membuktikan kita bisa, kita kita atur segala rupanya sehingga semangat ini bisa tetap kita jaga. Sekalipun yang namanya semangat kan naik turun teh, hanya kadang semangat, kadang tetapi minimal kalau kalian sudah punya hasrat untuk sukses, untuk berhasil, ya kita jalani ini. Karena memang kenapa ya, sulit lah, benar nggak? Apalagi dalam dunia bisnis. Makanya dalam penutup kali ini sebenarnya bukan coach tapi lebih ke arah eh, pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang menggugah kita untuk menjawab. Ternyata peluang ide usaha itu bukan hanya terdapat di lingkungan yang sangat luas. Justru bisa muncul dari ide diri sendiri atau dari pengalaman diri sendiri atau mungkin dari pengetahuan diri sendiri yang sudah kamu miliki. Sehingga dari hal ini kita berharap kita akan punya produk yang berkarakter atau kita akan punya karya yang bermanfaat. Kemudian karya ini bisa diterima baik oleh masyarakat dan saya berharap bisa berjuang untuk mensukseskan atau membuat produk saya ini bisa diterima di tengah-tengah pasar. Nah, itulah materi dari menemukan proses ide dan peluang usaha. Dari sini mungkin ya bisa kita tarik analisisnya bahwasanya ide dan peluang usaha itu bisa terjadi dimanapun dan kapanpun. Tidak harus kita ada blok-blokan, tidak harus kita ada batasan apa, ya kita memang harus mengembangkan itu. Nah, ini yang memang harus dilatih. Kenapa? Karena ini berbeda konsepnya dengan pola belajar formal. Kalau belajar formal kita jelas ya batasannya ada, sementara kreativitas, inovasi sangat liar. Makanya harus ada batasan-batasan yang memang harus kalian lakukan sehingga tidak over kreatif, tidak over inovatif, karena itu pun belum tentu bisa diterima oleh masyarakat. Oke, itu saja yang bisa disampaikan untuk perukan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya. Insya Allah kita akan kembali bertatap muka di pekan yang akan datang. Semoga kalian sehat selalu, semoga urusan kalian diberikan kelancaran. Insya Allah nanti di lampiran video ini akan ada link untuk absensi, bisa kalian isi. Mudah-mudahan kalian bisa mengikuti alurnya dengan saya, sekalipun saya tidak bisa masuk, sekalipun kalian juga mungkin tidak usah mendengarkan, tapi minimal kita taati dulu, kita patuhi dulu apa yang sudah menjadi standar kita dalam proses pembelajaran. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangannya, mudah-mudahan ini tidak menjadikan sesuatu yang sesuatu yang dibiasakan, ya, sesuatu yang memang sesuatu yang harus kita cari solusinya gitu. Tapi insya Allah di pertemuan selanjutnya bisa jadi kita bisa langsung bertemu kembali, kita sharing lagi, karena memang kelemahan dari perkuliahan pola daring ini kalau yang saya rasakan apalagi YouTube itu lebih stabil untuk ditonton ya.
untuk ngerespon. Cuman kelemahannya kita sulit untuk berinteraksi langsung dengan YouTube. Berbeda kalau lewat Zoom ya, Zoom kalian bisa berinteraksi tapi it's okay. Yang jelas secara esensi ini udah dapat apa itu ide, apa itu peluang. Oke, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan sehat selalu, jangan patah semangat, harus semangat, ingat di rumah ada orang tua kalian yang selalu menanti kehadiran kalian menjadi manusia yang lebih baik lagi. Oke, itu yang bisa disampaikan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.